Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to another video for teaching. And this week we are on board sheet 6 for the 7th meeting. So for 7th meeting we will have a quiz, and then for the 8th one we will have the mid-semester test. Okay, so please stay tuned. Make sure to review and revise of the materials that we have talked about so that you can nail both the quiz and the mid-semester test the next 2 weeks. Okay, so today we have a new topic to discuss. The big topic is mental health, but of course we also will discuss about like small but very important things, such as grammatical points, and then I think that's one. But this one is a bit complicated maybe, so maybe you can like slow down the playback if you feel that I talk too fast. So what is the topic for worksheet 6 is conjunctions. So what is conjunctions? Conjunction adalah kata sambung. Jadi ketika kalian, so in English I've told you before, sentence you need at least one subject and one predicate. Tapi apa yang terjadi ketika kalian punya lebih dari satu subjek atau lebih dari satu predikat atau bahkan lebih dari satu objek, kalian harus menggunakan kata hubung untuk menghubungkan those things. Jadi ketika ada lebih dari satu dalam sebuah kalimat, kategori dia harus disambungkan dengan yang namanya conjunction ya. In English ada banyak sekali jenis conjunctions, but this time I will introduce you to 4 types. Tipe pertama adalah coordinating conjunctions. So this coordinating conjunctions adalah digunakan untuk menggabungkan dua kata atau dua frasa atau dua klausa yang dia equal. In term of grammatical features-nya itu dia equal, sama-sama ya. Jadi noun dengan noun, adjective dengan adjective misalnya, adjective phrase dengan adjective phrase, noun phrase dengan noun phrase, klausa independent dengan klausa independent. Jadi dia setara satu sama lain ya. Nah, ada jembatan, I don't know what's that names, but this fun boys. Ada for, and, nor, but, or, yet, and so. Dan kita akan bahas bareng-bareng ini satu persatu. First, we'll talk about for. For itu digunakan untuk menunjukkan reasons atau purpose. Jadi alasan atau tujuan. Misalnya di sini, I go to the library for I love to read. Ya, bisa juga kalian sama juga artinya dengan kata karena. But here kalian harus lihat you have this comma sebelum kata for. Ya, remember kalau misalnya kita pakai fun boys itu ada koma after the clause atau after the word yang kalian sambungkan. The second conjunction is and, yang digunakan untuk menghubungkan antara dua atau lebih ide, menunjukkan penambahan, showing additions. Jadi ditambahkan idenya, jadi sama, it gives more ideas. Contohnya di sini adalah Anna likes to read and to write. Bisa Anna likes writing and writing. Sorry, ini harusnya ada to-nya. Ya, Anna likes to read and to write misalnya. Jadi selain membaca juga menulis. Yang ketiga adalah nor. Nor digunakan untuk menunjukkan non-contrasting negative idea. Jadi dia menambahkan ide sama seperti and, tapi ide yang negatif. Jadi misalnya di sini, she didn't return that night, nor the night after. Jadi dia tidak kembali pada malam itu, juga malam berikutnya. Jadi sama, tidak dan tidak. Nah, tidak dan tidak itu kalian nggak bisa pakai n. Jadi tidak datang, terus kalian tambah n, terus tidak datang lagi. But you need to use nor. Jadi nor itu n, tapi untuk negative clause. Yang berikutnya adalah but, yang digunakan untuk show contrast or exceptions. Kontras jadi sesuatu yang bertolak belakang. Di sini misalnya she objected at first, but finally submitted. Ingat ya, ada komanya di sini kalau klausa. She objected at first, but finally submitted. Dia melawan, dia tidak setuju, tapi akhirnya dia menyerah. So it's contradicting idea, yang berlawanan. Selanjutnya adalah or, yang digunakan untuk menunjukkan choice or options. Pilihan atau pilihan. Do you like chocolate or vanilla? Do you like chocolate or vanilla better?
Seperti itu. Jadi pilihan chocolate or vanilla. Kalau misalnya dia menghubungkan kata, you don't need hanya 2 kata, you don't need koma. But if more than 2 kata, kalian harus punya koma. Next, yet, yang digunakan untuk menunjukkan kontras sama exceptions. Exceptions juga sama ya. The sauce was sweet, yet had a spicy flavor to it. Jadi sausnya manis, tapi ada sedikit rasa spicy. And the last one is show. So, to show consequence. Menunjukkan akibat dari sesuatu. I know you must be tired, so I will let you rest. Koma, so I will let you rest. Good. Next, we have subordinating conjunctions. Sama, dia gunanya untuk menggabungkan, tapi sesuatu yang tidak setara. Dan dia sering kalian temukan untuk menggabungkan klausa. Klausanya menjadi ada 2 jenis, independent clause dan dependent clause. Independent clause ini sering kalian sebut atau kalian kenal dengan main clause, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan induk kalimat. Sedangkan dependent clause adalah anak kalimatnya. Nah, karena yang satu induk, yang satu anak, jadinya mereka tidak setara. Oke, nah guna subordinating conjunction ini untuk menggabungkan mereka. Nah, si subordinating conjunction ini akan menempel pada si anak kalimat dan bukan si induk kalimat. Ya, jadi kalian bisa mengetahui apakah dia anak kalimat dengan cara apakah dia ditempeli oleh si subordinating conjunction. Ada banyak sekali jenis subordinating conjunctions. We have this, what ya, after, since, whereas, whatever, that, even though, banyak sekali. If juga termasuk. Dan fungsinya dia akan berbeda-beda satu sama lain. Kalian bisa mengeksplor sendiri fungsi dari subordinate conjunction yang berbeda-beda ini apa. Itu bisa dicek di kamus untuk menunjukkan apa sih fungsinya setiap subordinate conjunction ini. Tapi yang paling sering kalian temukan pasti these things ya, atau if. Sering muncul because juga, as juga. Kalian bisa cari sendiri di kamus fungsinya untuk apa sih setiap kata penghubung subordinations ini. Oke, di sini contohnya. I will go with you after I finish my assignment. You have to check the assignment before you submit it to lecture. I need to know why people in Indonesia love gorengan. Those are examples of sentence using the subordinating conjunction. Jadi conjunctionnya di sini kan after, sehingga after I finish assignments adalah anak kalimat. Before you submit it to the lectures itu juga anak kalimat. Dan juga why people in Indonesia love gorengan juga anak kalimat. Oke, jadi ketika dia ditempeli oleh the subordinating conjunction, dia menjadi anak kalimatnya. Tuh. Next ada juga conjunctive adverbs. Jadi dia biasanya menghubungkan sentence tapi setelah titik. Jadi it adds the meaning dari kalimat sebelumnya. Namun, sehingga, maka dari itu, seperti itu. Biasanya dia muncul di awal kalimat. Very common di awal kalimat. Nevertheless, however, meanwhile, subsequently, furthermore, dia akan muncul di awal kalimat. Next, the last one is paired conjunctions. Wait, it should be CD, sorry. So, paired conjunction ini adalah conjunction yang berpasangan. Jadi dia harus berpasangan. And then, karena berpasangan, dia fungsinya sama seperti coordinating conjunction ya. Jadi, yang digabungkan itu harus equal. Jadi, noun sama noun, adjective sama adjective, adverb sama adverb, noun phrase sama noun phrase, independent clause dengan independent clause. Nah, yang harus di-highlight adalah bagian sini. Dan bagian sini harus benar-benar sama dengan. Jadi misalnya I want to buy both fried chicken and boba milk tea. You should choose either to study or to work. Jadi sama, kalau to study ya to work. Jadi nggak boleh to study or work. To-nya dihilangin. Itu you can't do that. Jadi harus benar-benar sama. Harus benar-benar setara. Both sama not only, ini sama. Fungsinya untuk adding the meaning. Ya, sama persis. Kalau either itu choices, sedangkan neither itu doubling negatif. Jadi negatifnya 2. Di negatif dan negatif seperti itu. Selanjutnya kalian bisa menonton video
yang linknya ada di description box seperti biasa. Setelah kalian nonton video tersebut, I hope you can answer the questions following it. Ada 4 question, dan setelah itu kalian bisa melakukan exercise yang terakhir ini. Ada 20 soal exercise yang bisa kalian kerjakan, dan setelah itu bisa kalian kumpulkan di Google Classroom for next week after the meeting. Jadi besok, minggu depan kalian mengerjakan kuis dan juga mengumpulkan tugas yang untuk dari worksheet 6 ini. Jadi kembali lagi saya highlight bahwa kita hari ini membahas tentang conjunction atau kata hubung, ditambah beberapa topik tentang mental health. Mental health is very important and crucial, terutama di saat-saat seperti ini ya, banyak hal yang terjadi. The pressure, the misunderstanding, the lack of communications that come out from lack of meeting people outside karena of the COVID. So a lot happens. Maka dari itu mental health jadi penting. Tapi mental health itu tidak selalu kita harus diberikan keringanan atas banyak hal. Kadang kita harus mencoba belajar untuk menjadi kuat from that. Karena dunia ini tidak seindah itu. No, it's actually very beautiful. Just you need to face it bravely, kind of things. Ya. Nanti kalian bisa tahu lebih banyak setelah kalian nonton video mental health tersebut. If you have any questions, kalian bisa tanya di post di Google Classroom seperti biasa. That's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you learned some things from this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.